Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 445. Biarkan kami semua bergabung denganmu dan menjadi perusahaanmu. Kamu masih ingin kami mengganti nama perusahaan? Awalannya harus diubah menjadi Adinata Brahma. Kamu benar-benar sombong dan cuek. Adinata, kamu terlalu meremehkan perusahaan seperti kami di industri hiburan. Jangan katakan bahwa perusahaanmu sebelumnya sudah tiada dan asetmu telah dibekukan. Sekalipun kamu masih bernilai ratusan miliaran Tuan Brahma dari grup, apakah menurut Anda dapat mengakuisisi 58 perusahaan kami ini? Perkataan Adinata membuat 58 bos yang hadir geram dan merasa terhina. Terutama yang terakhir disebutkan penuh aura dan tidak menunjukkan rasa takut di hadapan Adinata, tuannya. Long Kyun berinisiatif untuk memperkenalkan kepada Adinata, ini adalah tuan yang dari Huayu Group, yang memiliki banyak perusahaan seperti hiburan, jam tangan, perhiasan, dan sekuritas. Di antara mereka, perusahaan hiburan juga merupakan yang terbesar di Tiongkok. Layak puluhan miliar. Adinata melirik Tuan Yang, tidak heran dia merasa tidak puas, ternyata dia adalah bos tingkat puluhan miliar, jauh lebih kuat dari bos kecil lainnya yang memiliki ratusan juta. Namun, Adinata mampu mengalahkan keluarga Ains yang bernilai ratusan miliar, dan mampu mengalahkan mereka dengan hanya puluhan miliar. Adinata benar-benar tidak menganggapnya serius. Dari sudut pandang bisnis murni, para bos di industri hiburan ini bukanlah yang paling menguntungkan, tetapi mereka jelas merupakan yang paling arogan dan sombong di kalangan pebisnis. Meski mereka juga mengutamakan mencari uang, namun mereka selalu merasa berbeda dengan para bos yang bergerak di bisnis lain dan merasa lebih unggul dari yang lain. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Adinata untuk membuat mereka menyerah. Adinata duduk di ujung meja panjang, kecuali Long Kyun di samping Adinata. Para bos di kursi lain semuanya memegang rokok di mulut mereka dan memandang Adinata dengan jijik. Ketika Long Kyun melihat ini, dia segera berdiri dan berjalan ke atas panggung. Karena dia adalah orangnya Adinata, dia harus menjadi orang pertama yang berdiri dan menanggapi panggilan Adinata. Long Kyun menepuk mikrofon dan berkata, "Halo semuanya, saya Long Kyun dari Kingguo Entertainment. Meskipun Kingguo Entertainment didirikan oleh saya, sebenarnya, berkat Tuan Brahma dari Adinata Brahma Group, kami dapat ada hari ini. Jadi, saya di sini untuk mengumumkan kepada semua teman media saya bahwa mulai hari ini, Kingguo Entertainment akan berganti nama menjadi Adinata Brahma Kingguo Entertainment dan secara resmi bergabung dengan Adinata Brahma Pictures dan menjadi anak perusahaannya." Banyak reporter dan penggemar di tempat kejadian yang terkagum-kagum. Ya Tuhan, Kingguo Entertainment telah menjadi anak perusahaan Adinata Brahma. Lalu bukankah Wibisana Meiki juga artis Adinata Brahma? Dengan adanya pohon besar di belakang kita, Meiki kita pasti akan populer kembali. Setelah Long Kyun turun dari panggung, pria lain naik ke atas panggung. Dia adalah bos Ganendra Entertainment. Halo semuanya, saya juga di sini untuk mengumumkan kepada Anda bahwa Ganendra Entertainment akan berganti nama menjadi Adinata Brahma. Ganendra Entertainment mulai hari ini dan menjadi anak perusahaan dari Adinata Brahma Pictures. Mendengar ini, semua orang kembali terkagum-kagum. Apa? Ganendra Entertainment juga merupakan anak perusahaan Adinata Brahma? Kudengar mereka merekrut banyak bintang potensial tahun ini. Ya, pria itu bernama Sao Simai, dan gadis yang menempati peringkat pertama dalam ujian film Jingying, Zhong Chuan, dan Seni Tianxi semuanya ditandatangani oleh Ganendra. Bukankah Ganendra Entertainment dijalankan oleh Edward Su, orang terkaya di Shenzhen? Ganendra sudah mendapat dukungan besar, jadi mengapa harus bergabung dengan Adinata Brahma? Apakah ini berarti bahkan Edward Su, orang terkaya di kota Shen, adalah bawahan Tuan Brahma? Wow, Tuan Brahma ini luar biasa. Saat ini, Ganendra, yang mengenakan jas dan memegang tusuk gigi di mulutnya, berkata kepada Wibisana Erce di sebelahnya. "Xiao Wibisana, menurutmu apakah karena Tuan Su begitu banyak mendengarkan Tuan Brahma sekarang, haruskah aku mengambil alih posisi CEO Ganendra Entertainment dari Tuan Su?" Ganendra sangat menyukai perusahaan Ganendra Entertainment karena memiliki nama yang sama dengannya. 58 perusahaan, 2 sudah resmi mengumumkan akan bergabung dengan Adinata Brahma, meski hanya cangkang kosong, namun perusahaan tersebut tidak ada sama sekali. Namun, reputasinya sudah terbentuk. Dan tujuan utama Adinata bukanlah melakukan apapun di industri hiburan, tetapi hanya menyelesaikan misi pelatihan kakeknya. Namun, setelah 2 rombongan ini, 56 orang lainnya duduk tak bergerak, dan tidak ada yang bangun.
Ini normal Long Kyun mengumumkan bergabungnya dia karena hubungan Xuan Brahma. Ganendra Entertainment mengumumkan akan bergabung. Itulah niat Edward Su. Edward Su tidak berani untuk tidak menaati Adinata sekarang. Yang lain tidak akan memberikan perusahaan mereka secara gegabah, namun kelompok orang ini sudah saling berbisik-bisik. Adinata menyalakan cerutu dan terlihat begitu mendominasi hingga membuat orang bergidik. Dia menghabiskan sepanjang malam mengobrol dengan dewa bola basket, Michael Jordan, dan tidak belajar apapun selain temperamen Jordan yang mendominasi. Itu sangat menakutkan, satu pandangan bisa membunuh seseorang. Merokok cerutu, Adinata duduk kembali dan berkata, konon kamu bisa menikmati keteduhan dengan punggung bersandar pada pohon besar. Selama kamu mau bergabung dengan Panjiku, aku pasti akan menjagamu. Pernahkah Anda melihat sekelompok bintang dan sutradara Hollywood yang datang hari ini? Bergabunglah dengan saya, dan artis serta film perusahaan Anda akan mampu keluar dari Asia dan mendunia. 56 bos membahasnya satu demi satu, dan hal itu menjadi semakin memanas. Namun meski semua orang mulai ragu, tidak ada yang berinisiatif untuk maju. Adinata menghisap cerutunya dan melanjutkan, yang saya inginkan adalah menyatukan industri hiburan Tiongkok. Saya tidak meminta pendapat Anda, tetapi memberi Anda perintah. Jika kamu tidak melakukan ini, aku akan menghukummu. Kata-kata sombong seperti itu membuat Tuan yang membanting meja dengan marah. Anak muda yang sombong. Kamu bahkan belum dilahirkan ketika aku masih di industri hiburan Tiongkok. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Baiklah, aku tidak akan bergabung dengan spandukmu hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat menghukum kami. Sumukyu juga merokok dan berkata sambil tersenyum, Adinata, demi saudari Anastasia, aku tidak akan mengeksposmu. Di mata semua orang, kamu hanya mengenakan celana pendek. Celana. Aku hanya akan melihatmu pamer diam-diam dan kehilangan satu-satunya celana pendek yang kamu kenakan. Yang lain juga mengatakan, ayo, beri sanksi pada kami, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Adinata mendengus dingin dan berkata, oke, 58 bos di sini semuanya memiliki artis di bawah bendera mereka untuk berpartisipasi dalam camp penciptaan idola tahun ini. Jika Anda tidak bergabung dengan saya akan membuat program ini mustahil. Biarkan semua milikmu kerja keras akan sia-sia. Meskipun Idol Creation Camp hanyalah sebuah pertunjukan bakat, setelah acara tersebut ditayangkan dan artis-artisnya menjadi populer, keuntungan dan ketenaran yang dibawanya ke perusahaan akan sangat besar. Keuntungan ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi perusahaan hiburan besar seperti Tuan Yang. Namun bagi perusahaan hiburan kecil itu, yang terpenting adalah mereka mengandalkan satu atau dua artis ini untuk mendukung perusahaan. Oleh karena itu, kecuali Long Kyun dan pemilik Ganendra Entertainment, 56 orang lainnya di tempat kejadian menjadi gugup. Bab 446. Setelah ketegangan mereda, semua orang tertawa. Haha, Adinata, kamu begitu pandai membual sehingga kamu tidak bisa mengadakan camp penciptaan idola? Tahukah kamu berapa banyak uang yang diinvestasikan semua pihak dalam program ini? Apakah kamu akan melakukannya jika kamu tidak mau? Lakukan? Benar, itu semua tidak masuk akal. Semua artis dari 58 perusahaan kita ikut serta dalam kompetisi tersebut. Bisa dikatakan mereka mewakili kekuatan industri hiburan di Tiongkok. Siapa yang berani dan punya kekuatan untuk bersaing dengan kita? Benar kan? Adinata, biarpun kamu seorang miliuner, tidak mungkin melakukannya, apalagi kamu sekarang sudah miskin, bahkan akun Alipay-mu sudah dibekukan, hahaha. Haha, pulihkan dulu rekening bankmu sebelum bicara omong kosong, nak. Melihat semua orang tidak mempercayainya, Adinata mengangkat ponselnya dan menelepon. Hei, apakah ini Direktur Zhang dari Departemen Jaringan Nasional? Program Idol Creation Camp ini sangat tidak sehat dan mengandung berbagai pelanggaran. Tolong hentikan program ini. Setelah mengatakan itu, Adinata menutup telepon dan terus merokok. Namun, setelah Adinata berpura-pura menjadi sangat keren, sekelompok orang tidak membelinya, tetapi tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak, Adinata, kamu masih berani pamer di depan kami. Direktur Departemen Jaringan bermarga Meng, bukan Sang sama sekali. Hahaha, Adinata ini jelas tidak mengenal Direktur Meng sama sekali. Pemuda ini sangat pandai menyombongkan diri sehingga aku hampir tertipu olehnya. Adinata sangat tenang menghadapi ejekan semua orang. Oh, apakah nama belakangnya Meng? Saya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Adinata masih bertindak seperti orang penting, bertindak seolah-olah Direktur Meng hanyalah peran kecil baginya, dan wajar jika dia tidak dapat mengingat namanya. Sumukyu mau tidak mau berkata, jika kamu bisa memerintahkan Direktur Meng, aku akan memanggilmu ayah hari ini. Kamu hanya seorang pembual. Sumukyu adalah orang yang paling mengenal Adinata di sini.
Dia tahu bahwa meskipun keluarga Brahma kuat, mereka berada di luar negeri. Di rumah, kekuatan dalam segala aspek tidak cukup dan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga sakti. Variety show online seperti Idol Creation Camp memang berada di bawah kendali Departemen Jaringan, tetapi bagaimana Direktur Departemen Jaringan mengizinkan orang seperti Adinata melakukannya? Sumukyu yakin Adinata pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu di negaranya. Adinata menyesap anggur dan menatap Sumukyu dengan jijik. Karena kamu memanggilku ayah, jangan lupa memanggil Ibu Anastasia ketika kamu melihatnya. Kamu, Sumukyu sangat marah. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Apakah kamu akan membiarkan kami menunggu di sini? Adinata memegang gelas anggur dengan tenang, tunggu saja, beritanya akan segera diumumkan. Benar saja, 20 menit kemudian, sebuah berita menjadi trending di Weibo. Camp penciptaan idola telah dihapus dari rak untuk perbaikan karena pelanggaran. Karena kebetulan Adinata mengundang Wibisana Zenyu dan kontestan dari Idol Creation Camp, ketika gadis-gadis ini mendapat kabar tersebut, mereka semua datang. Semua orang meraih lengan bosnya masing-masing dan berkata kepada mereka, "Bos, ini buruk, pertunjukannya dibatalkan. Apa yang harus saya lakukan? Oh wow, apakah saya tidak akan populer lagi?" Tuan yang dari Huayu Entertainment tiba-tiba kaget. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa dan melihat berita yang baru saja dirilis oleh Departemen Jaringan. Untuk meningkatkan kualitas konten variety show online, mengekang penyebaran konten palsu, dan menciptakan ruang online yang jelas, kami telah memutuskan untuk membatalkan banyak variety show online, termasuk Idol Creation Camp. Menurut aturan konten program audiovisual online, ada banyak pelanggaran di camp penciptaan idola. Tuan yang tercengang, hanya dalam 20 menit, Departemen Internet benar-benar menghapus program perkemahan penciptaan idola yang telah dikucurkan oleh banyak modal. Tuan yang memandang Adinata dengan heran, bagaimana kamu melakukan itu? Sumukyu juga terkejut saat melihat konten di telepon, tidak mungkin. Anda tidak punya alasan untuk memerintah dan menyentuh Direktur Meng. Kami adalah satu-satunya di keluarga sakti. Tepat pada saat ini, telepon Sumukyu berdering, dan kakeknya Davi Sakti yang menelepon. Hei, kakek. MUQ, kamu di mana? Aku berada di dalam kota. Apakah kamu menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh kakak iparmu? Ya, aku bersama Adinata. Berikan Mukyu Media, MU kepada Adinata. Lagi pula, perusahaan jelekmu tidak terlalu berharga. Kakek. Sumukyu sangat enggan, tapi dia harus mendengarkan kata-kata kakeknya. Pada saat ini, Sumukyu tiba-tiba menyadari, saya mengerti, orang yang baru saja dihubungi Adinata bukanlah Direktur Departemen Jaringan sama sekali, tetapi kakek saya. Kakek sayalah yang diam-diam membantunya. Dugaan Sumukyu benar. Adinata sama sekali tidak mengenal Direktur Departemen Jaringan, dan dia tidak memiliki nomor telepon mereka. Orang yang baru saja dihubungi Adinata adalah Davi Sakti. Dengan kekuatan dan status Davi Sakti, hanya satu kalimat untuk menghapus variety show online dari rak. Sial, Adinata ini benar-benar menggunakan kekuatan keluarga sakti ku untuk pamer di sini. Sumukyu mengertakkan gigi. Dia tidak mengerti mengapa kakek ingin membantunya seperti ini. Adinata memperhatikan Sumukyu berdiri dan berkata, "Apa, kamu akan memanggil ayah?" Sumukyu mendengus dingin. Dia bahkan tidak ingin memanggil kakak ipar Adinata, jadi bagaimana dia bisa memanggilnya ayah? Sumukyu mengabaikan Adinata, berdiri, dan langsung berjalan ke atas panggung. Menghadapi semua orang, Sumukyu berkata, "Semuanya, saya Sumukyu, Presiden Mukyu Entertainment. Saya mengumumkan bahwa Mukyu Entertainment telah resmi bergabung dengan Adinata Brahma Pictures dan menjadi anak perusahaannya." Melihat Sumukyu juga berkompromi, 55 bos perusahaan lainnya kini benar-benar tidak tenang. Bahkan tuan muda dari keluarga sakti tunduk pada Adinata, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergabung dengannya atau tidak? Lagi pula, Tuan Brahma tidak meminta saham atau uang kita. Dia hanya mengganti namanya. Dan setelah mengubahnya, dia bisa bekerja sama dengan bintang film Hollywood. Kenapa tidak bergabung dengannya? Ya, Tuan Brahma, aku akan jalan-jalan denganmu mulai sekarang. Aku ikut juga. Para bos perusahaan kecil ini berdiri satu demi satu, berjalan ke atas panggung, dan satu demi satu mengumumkan bahwa mereka telah menjadi anak perusahaan Adinata Brahma Pictures. Pada akhirnya, dari 58 perusahaan ini, hanya yang dari Huayu yang tersisa. Tuan yang memiliki kekayaan puluhan miliar dan merupakan orang terkaya dan terkuat di sini, sebagai pemimpin perusahaan hiburan Huaguo, dia tidak mau menjual dirinya kepada orang lain begitu saja. Melihat bahwa Tuan Yang adalah satu-satunya yang belum bergabung, Long Kyun membujuk Adinata, "Tuan Yang, sekarang industri hiburan Tiongkok memiliki nama keluarga Brahma. Anda juga harus mengetahui kekuatan Tuan Brahma, mengapa tidak bergabung bersama?"
Tuan yang melirik Adinata dan berkata, Tuan Brahma kaya dan memiliki koneksi yang baik. Dalam dua hal ini, saya, yang, memang lebih rendah. Namun, ini hanya membuktikan bahwa Anda memiliki latar belakang yang baik. Meski aku punya banyak uang, yang paling aku benci adalah uang, dan aku tidak akan pernah menyerah demi uang. Jika kamu ingin aku mengagumimu, kamu harus mengagumiku dengan cara lain. Bab 447. Adinata kini telah mengambil alih 57 perusahaan hiburan yang dinilai sangat sukses. Namun ia tetap ingin merebut hati Huayu Entertainment sebagai pemimpinnya, agar ia benar-benar bisa mendominasi industri hiburan. Aspek lain, saya tidak tahu aspek apa yang saya perlukan untuk menaklukkan Anda sebelum Anda mematuhi saya. Tanya Adinata. Tuan yang tersenyum dan berkata, karena kita berada di industri hiburan, tentu saja kita berada di industri hiburan. Di industri hiburan Tiongkok kita, ada aktris lini pertama bernama Fumi. Meskipun dia baru debut beberapa tahun yang lalu, dia sudah menjadi aktris teratas dari 4 aktris besar di industri hiburan. Jika kamu mengizinkan Fumi bergabung dengan Adinata Brahma Pictures milikmu, aku akan mematuhimu. Setelah mendengar permintaan Tuan Yang, bos lainnya menggelengkan kepala. Nona Fumi adalah bintang wanita paling mulia di industri hiburan Tiongkok. Dia tidak pernah menerima iklan. Beberapa pedagang bahkan menolaknya meskipun dia menghabiskan 100 juta. Nona Fumi memiliki studionya sendiri, dan sangat mustahil baginya untuk bergabung dengan perusahaan lain. Itu benar, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya Tuan Brahma. Berapa banyak orang kaya dan berkuasa yang meminta uang dan bahkan tidak bisa mendapatkan teman kencan untuk makan malam. Adinata jarang memperhatikan industri hiburan dalam negeri, jadi dia tidak memahami kekuatan ini. Adinata memandang Long Kyun, apakah sulit untuk menandatangani pembayaran listrik ini? Long Kyun memiliki senyum misterius di wajahnya dan membisikkan sesuatu ke telinga Adinata. Setelah Adinata mendengar ini, dia langsung tertawa. Saya melihat Adinata berkata kepada Tuan Yang, saya tidak hanya dapat meminta Fumi untuk bergabung dengan spanduk Adinata Brahma saya, tetapi saya juga dapat meminta Fumi untuk menghangatkan tempat tidur saya. Apakah Anda percaya? Tuan Yang segera menjawab dengan penuh semangat, sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Saya telah mengejar Fumi puluhan kali, dan saya hanya membuat 2 janji minum teh sore dengannya, apalagi berhubungan SKS dengannya. Tuan Brahma, saya rasa Anda sama sekali tidak mengerti Fumi saat mengatakan itu. Dia bukan selebriti wanita biasa yang menyukai pria berkuasa. Tidak peduli seberapa kaya Anda, dia tidak akan meremehkan Anda. Ya. Adinata tersenyum dan berkata kepada Long Kyun, Tuan Long, apakah Anda memiliki nomor telepon Nona Fumi? Telepon dia untuk saya dan minta dia segera datang ke sini dan menemani saya malam ini. Ya. Segera, Long Kyun menyelesaikan panggilan dan datang dan menjawab, Nona Fumi akan tiba di sini dalam waktu 1 jam. Adinata mengambil gelas anggur dan melanjutkan minum, kalau begitu tunggu dia selama 1 jam. 1 jam kemudian, seorang wanita yang sangat anggun berpakaian putih berjalan mendekat dan menimbulkan sensasi begitu dia muncul. Ah, kekuatan besar ada di sini. Putih sekali, kurus dan indah. Kuat, aku mencintaimu. Fumi berjalan langsung ke atas panggung dan berkata ke mikrofon, selamat malam semuanya, saya Fumi. Saya mengumumkan bahwa studio saya dan perusahaan media pribadi saya telah resmi bergabung dengan Adinata Brahma dan menjadi anggota keluarga Tuan Brahma. Salah satu anggota. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Tuan yang tercengang, ini, bagaimana mungkin? Setelah Fumi selesai berbicara, dia berjalan mendekat, sosoknya yang tinggi, kulitnya yang putih, dan temperamennya yang superstar membuat para bos yang hadir merasa santai dan bahagia. Ini adalah bintang yang diinginkan setiap bos untuk tidur. Tapi tidak ada yang benar-benar tidur di sana. Bisa dibilang semua CEO yang hadir, kecuali CEO wanita, sudah berusaha mengejar Fumi, namun semuanya ditolak. Tuan Brahma. Fumi menghampiri Adinata dan memanggil dengan hormat. Adinata memandangi rambut panjang Fumi yang tertiup angin, ombak menawan di ujung rambutnya, riasannya yang halus dan tipis, dan bahkan kuku merah jambunya, semuanya terlihat begitu cantik hingga pria itu tidak bisa menahan diri. Adinata mau tidak mau diam-diam berkata, visi Tuan Brahma sungguh luar biasa. Wanita yang dipilihnya semuanya sangat cantik. Benar sekali, bintang besar Fumi yang mengabaikan semua orang di industri hiburan ini tidak lain adalah saudara kedua Adinata, Tuan Brahma, yang membuatnya terkenal selama pengalaman bisnis sebelumnya. Apalagi dia membuat Fumi terkenal tapi tidak menyentuhnya, Fumi masih perawan saat ini. Di industri hiburan Tiongkok, bintang papan atas masih perawan. Sayangnya, tidak. Yang pasti hanya ada satu wanita bernama Fumi. Karena semua orang terlalu sadar akan hal-hal buruk dalam industri hiburan, itulah sebabnya para bos ini, termasuk Tuan Yang,
sangat terobsesi dengan mie. Dalam industri hiburan, Fumi benar-benar seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur namun tetap tidak ternoda, begitu mulia dan murni. Tidak ada yang bisa mendapatkannya, tidak ada siapapun. Tuan yang memandang Fumi tanpa berkedip, jantungnya berdebar kencang. Adinata melirik Fumi dan tersenyum, "Mimi, kamu di sini. Apakah ada yang harus kamu lakukan malam ini? Pergi ke hotel dan bermalam bersamaku." Fumi mengangguk dan berkata, "Oke." 57 bos kecuali Long Kyun semuanya terkejut. Ini tidak mungkin. Fumi bukanlah tipe wanita yang bisa diajak tidur. Tuan Brahma sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menaklukkan kekuatan itu. Fumi memandang Adinata dengan penuh kasih. "Tuan Brahma, saya telah menunggu Anda muncul selama beberapa tahun terakhir, dan hari ini saya akhirnya bisa mendapatkan keinginan saya." Adinata memandang Fumi dan dengan sengaja memegang tangan rampingnya. "Aku telah bekerja keras untukmu beberapa tahun terakhir ini. Kamu bisa pergi ke hotel untuk mendapatkan kamar dan menungguku." Tentu saja, Adinata tidak mungkin benar-benar membuka kamar dengan Fumi, dia hanya berpura-pura meyakinkan Tuan Yang akhirnya berdiri, "Saya yakin. Tuan Brahma, Anda benar-benar berkuasa. Anda tidak hanya kaya dan memiliki koneksi yang baik, tetapi mulai hari ini, saya akan bergaul dengan Tuan Brahma." Adinata tersenyum dan menepuk bahu Tuan Yang dan berkata, "Jangan khawatir, bergabunglah dengan spanduk saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Setelah Tuan Yang mengumumkan bahwa Huayu akan berganti nama menjadi Adinata Brahma Huayu, gempa bumi di industri hiburan segera menimbulkan sensasi di seluruh negeri. Pencarian panas di Weibo, nama Adinata Brahma Pictures dan Adinata sudah meledak. Semalam, semua orang di Tiongkok tahu bahwa ada Adinata Brahma Pictures di industri hiburan, dan bos perusahaan ini adalah Adinata. Saat ini, di sebuah rumah misterius di Inggris. Kebetulan di sini sore hari, Songhai Brahma sedang menyiram bunga di halaman. Butler Leon datang sambil tersenyum. Tuan muda ketiga mendirikan perusahaan hiburan bernama Adinata Brahma Pictures, dan mengakuisisi 58 perusahaan hiburan paling berpengaruh di Tiongkok menjadi anak perusahaan." Songhai Brahma tiba-tiba terkejut, "Oh, aset Adinata telah dibekukan sekarang, dan dia pasti mengalami kesulitan di Tiongkok. Dia tidak punya uang untuk memulai sebuah perusahaan. Apakah Adinata Brahma Pictures ini dibuka untuknya oleh seseorang dari sukeluarga?" Songhai Brahma terus menyirami bunga dengan tenang. Namun Butler Leon berkata sambil tersenyum, "Guru, kali ini Anda salah menebak. Saya sudah memeriksanya, dan tidak ada perusahaan seperti Adinata Brahma Pictures sama sekali. Tuan muda ketiga menggunakan perusahaan yang tidak ada untuk menipu semua orang di Tiongkok. Miliaran orang sekarang percaya bahwa Adinata Brahma Pictures adalah perusahaan paling kuat di dunia." Songhai Brahma akhirnya berhenti dan tertawa, "Hahaha, bagus sekali. Bagus sekali. Adinata memang favoritku. Dia telah memahami esensi bisnis dan berbisnis inti dari keunggulan. Luar biasa." Butler Leon juga bertanya sambil tersenyum, "Pengalaman bisnis tuan muda ketiga?" Songhai Brahma tersenyum dan berkata, "Katakan padanya bahwa pengalaman bisnisnya telah sukses total." Bab 448. Biarkan Adinata dan Jelita menikah lagi. Songhai Brahma meletakkan kaleng penyiram untuk menyiram bunga dan kembali ke ruang kerja. Butler Leon mengeluarkan sebuah buku yang sangat halus, tebal, dan bersampul keras dan menyerahkannya kepada Songhai Brahma. Songhai Brahma perlahan membukanya. Di dalam halaman itu ada sesuatu seperti lembar Excel, dengan nama Tian Brahma, Xuan Brahma dan Adinata tertulis di atasnya. Kolom di sebelah kiri adalah nama misi pengalaman yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut. Saya melihat Songhai Brahma mengambil pena DuPont dan menulis 2 surat di kolom evaluasi pengalaman bisnis Adinata, SS, ganda S, 2S. Butler Leon tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka Songhai Brahma akan memuji pengalaman bisnis Adinata. Tian Brahma dan Xuan Brahma juga telah menyelesaikan tugas pengalaman bisnis. Pada halaman tersebut, evaluasi mereka masing-masing adalah S dan A. Dan Adinata adalah yang tertinggi. Bahkan Adinata tidak tahu bahwa Songhai Brahma benar-benar akan menilai anggota keluarga setelah mereka menyelesaikan tugas pelatihan mereka. S secara alami adalah yang tertinggi, diikuti oleh A. Evaluasi SS jelas melebihi harapan Songhai Brahma. Namun, meskipun rating pengalaman bisnis Adinata adalah SS, pada kolom pengalaman karakter, rating Adinata hanya A. Pengalaman Sinsing ini adalah pengalaman 3 tahun Adinata sebagai menantu ketika menikah dengan keluarga Wibisana. Adapun pengalaman medan perang, karena Xuan Brahma tidak berpartisipasi, hanya Tian Brahma dan Adinata yang mendapatkan hasil. Peringkat Tian Brahma adalah S, sedangkan peringkat Adinata adalah S. Adinata masih lebih baik dari Tian Brahma.
Butler Leon melihat buku catatan itu dan berkata sambil tersenyum, selama tuan muda ketiga melakukan tugas yang tidak ada hubungannya dengan wanita, dia pasti akan menjadi yang terbaik. Songhai Brahma mengangguk, satu-satunya masalah Adinata adalah dia terlalu penyayang, terutama pada wanita. Terkadang emosi mempengaruhi pengambilan keputusannya. Butler Leon bertanya, "Guru, apakah Anda berencana untuk terus membiarkan tuan muda ketiga melakukan pelatihan sinsing?" Tuan muda tertua mengusulkan untuk memisahkan tuan muda ketiga dari keluarga Nonasu dan memaksa tuan muda ketiga untuk bersama jelita lagi, agar dia bisa mengasah amarahnya. Bunuh hasratnya akan cinta dan jadilah pribadi yang lebih dewasa. Songhai Brahma tertegun, biarkan Adinata menikah lagi dengan jelita? Tidak, ini terlalu kejam. Jelita telah terlalu sering menyakiti Adinata. Jika Adinata bersama wanita itu lagi, dia memang akan menjadi kurang emosional, tapi dia juga tidak akan ada lagi cinta. Aku tidak ingin dia menjadi seperti itu. Butler Leon juga mengangguk, ya, Tuan, saya juga tidak setuju dengan usulan ini. Ngomong-ngomong, Tuan muda ketiga telah menyelesaikan pengalaman bisnisnya. Apakah Anda ingin terus mengatur tugas pelatihan baru untuknya? Songhai Brahma berpikir sejenak dan berkata, biarkan dia kembali menemuiku dan membawa serta istri barunya. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padanya. Ya. Butler Leon meninggalkan ruang kerja dan segera menelepon Adinata. Saat ini, Adinata sedang minum dengan gembira di ruang perjamuan pusat konvensi dan pameran internasional Shenzhen. Melihat panggilan dari Butler Leon, Adinata langsung menunjuk ke arah DJ musik elektronik The Chainsmokers yang sedang tampil di atas panggung, menyuruh mereka mengecilkan musik. Lalu, Adinata menjawab telepon. Halo, Kepala Pelayan Leon. Tuan muda ketiga, selamat, Anda telah menyelesaikan tugas pelatihan bisnis yang diatur oleh keluarga. Adinata kaget saat mendengar itu, dilakukan seperti ini. Hanya butuh beberapa hari baginya sejak dia memutuskan untuk melakukan tugas ini hingga hari ini, awalnya dia berencana membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk melakukannya. Setelah mengakuisisi 58 perusahaan hiburan hari ini, Adinata akan segera berencana membuat variety show online dan film online. Tapi dia tidak menyangka Adinata akan berhasil bahkan sebelum dia mencapai titik itu. Adinata sudah lama tidak mendengar kabar tentang menyelesaikan misi pelatihan, terakhir kali dia mendengarnya adalah saat dia mengantarkan makanan di Aurous Halls. Saat itu, Adinata pergi ke Hotel Aurous Halls Jiahua untuk mengantarkan makanan untuk Chakravad, dan kebetulan bertemu dengan Jelita dan Chakravad yang sedang memeriksa kamar. Setelah keluar, saya menerima telepon dari Butler Leon. Adinata sangat gembira, Steward Fad, apakah kakek punya tugas pelatihan baru untuk saya selanjutnya? Atau, saya sudah memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga? Adinata sangat ingin menyelesaikan misi pelatihan karena dia ingin tahu apa rahasia keluarga. Dia tidak ingin mengambil apapun dari kakak tertua dan kedua, alasan dia ingin tahu hanya untuk Cynthia Yandra. Butler Leon berkata, Tuan berkata bahwa jika Anda dan keluarga Sakti datang ke Inggris, dia akan memberitahu Anda secara pribadi. Adinata sangat bersemangat, oke. Saya akan bertemu Anastasia besok, dan kita akan berangkat secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Adinata dengan bersemangat menjawab ya 3 kali. Michael Jordan, yang sedang minum whisky di sampingnya, mau tidak mau menoleh. Terakhir kali dia mendengar seseorang berteriak, ya, 3 kali berturut-turut dengan penuh semangat adalah beberapa dekade yang lalu, saat dia masih bermain di NBA. Pada saat itu, dia menyelesaikan serangan dewa di udara dan mencetak gol dari 3 orang, dan komentator dengan bersemangat meneriakkan 3 ya. Melihat Adinata begitu bersemangat, bahkan Ganendra mau tidak mau melangkah maju untuk menanyakan apakah ada kabar baik. Adinata berkata kepadanya, kami akan segera kembali ke Inggris. Ganendra juga sangat bersemangat. Bisakah dia akhirnya melihat markas keluarga Brahma yang misterius? Adinata dengan cepat menghubungi nomor telepon Anastasia dan segera membagikan kabar baik kepadanya. Halo, Ratu Ber-Inggris, kapan Anda bebas memeriksa properti Anda? Adinata bertanya sambil tersenyum. Anastasia bingung dan bertanya, apakah kamu terlalu banyak minum? Apa yang kamu bicarakan? Adinata berkata, saya telah menyelesaikan tugas pengalaman bisnis. Kakek meminta kami pergi ke Inggris untuk menemuinya. Anastasia, Anda dapat mengemas barang bawaan Anda. Kami dapat segera memulai perjalanan bulan madu kami ke Inggris. Saya akan mengizinkan Anda pengalaman bulan madu sempurna yang belum pernah dialami siapapun. Anastasia juga menjadi bersemangat, benarkah? Kakek benar-benar mengundang kita. Bagus sekali. Jika Sisi mengetahuinya, dia pasti akan melompat kegirangan.
Adinata tersenyum dan berkata, izinkan saya memberitahu kakekmu, dia juga sangat prihatin tentang masalah ini, dan saya dapat menyelesaikan tugas pelatihan ini begitu cepat. Terima kasih atas bantuannya. Setelah memberitahu Anastasia, Adinata sangat senang hari ini dan berkata kepada Ganendra, biarkan Edvardsu menyiapkan 1000 botol VUV Liquid lagi. Saya ingin semua orang merayakan momen ini bersama saya. Oke. Ganendra segera memutar nomor telepon Edvardsu, Tuan Su. Sutua, sampainya tidak cukup. Tuan Brahma meminta Anda untuk mengambil 1000 botol VUV Liquid dan mengirimkannya. Saya melihat Edvardsu berteriak di telepon, 1000 botol? Anda mengira itu air mineral? Sebotol sampahnya harganya lebih dari 10.000, dan hanya ada lebih dari 3.000 botol di dunia. Ganendra berkata, jangan mengomel, Tuan Brahma senang hari ini, cepatlah dan bawakan sampahnya, atau aku akan membawa Qin Yueming untuk menemukanmu. Edvardsu, kamu kejam. Segera. 1000 botol sampahnya VUV Liquid dikirimkan ke setiap meja, dan semua orang dengan gembira minum sampahnya, mendengarkan musik, dan menari. Pukul 10.30 malam, perayaan akhirnya bubar. Penanggung jawab kebersihan adalah seorang mahasiswi dari sebuah universitas di Shenzhen yang bekerja paruh waktu di sini. Dia mencapai posisi teratas di meja panjang, mengambil gelas anggur yang digunakan Adinata, dan merasa sangat bersemangat. Ini adalah cangkir yang digunakan Tuan Brahma. Saya di sini untuk berbagi berkah Tuan Brahma. Saya harap saya bisa sukses di masa depan. Kebetulan masih banyak anggur yang tersisa di sini, jadi dia menuangkan segelas ke dalam gelas anggur yang digunakan oleh Adinata dan meminumnya. Lebih dari 1 jam kemudian, dini hari, rombongan mereka membersihkan tempat itu. Namun saat mahasiswi ini sedang berjalan, tiba-tiba dia merasa pusing, matanya kabur, dan dia terjatuh ke tanah. Bab 449. Adinata buta. Kian, ada apa denganmu? Teman sekelas yang berjalan bersamanya melihatnya terjatuh ke tanah dan segera menghampirinya untuk membantunya berdiri. Gadis itu terus menggelengkan kepalanya dan menepuk dirinya sendiri. Saya merasa tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah kamu terlalu lelah? Kembalilah dan istirahat. Mungkin. Saat ini, Adinata sudah tertidur lelap di hotel. Keesokan paginya, Ganendra mengetuk pintu kamar hotel beberapa kali. Ketika Adinata tidak menjawab, dia langsung masuk. Tuan Brahma, bangun. Sudah waktunya kita kembali ke ibu kota. Adinata perlahan terbangun setelah dimarahi oleh Ganendra beberapa kali. Setelah bangun, dia merasa matanya gelap. Jam berapa? Adinata bertanya. Ganendra berkata, ini sudah jam 8 pagi. Adinata berkata, buka tirainya, mengapa ruangannya begitu gelap? Ganendra tercengang saat mendengar kalimat ini. Dia menoleh dan melihat ke jendela, dia baru saja membuka tirai. Dan matahari sudah bersinar saat ini, meski tidak ada cahaya. Cahayanya cukup terang. Ganendra tiba-tiba mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Brahma, apakah menurut Anda ruangannya gelap? Adinata berkata, ini bukan hanya gelap, Anda tidak dapat melihat apapun. Tirai di hotel tidak terlalu menghalangi cahaya. Jika saat ini jam 8 pagi, tidak ada alasan untuk menjadi begitu gelap bahkan jika kamu tidak membuka tirainya. Apakah ini masih malam? Ganendra tertegun di sana, menelan ludah, dan dengan cepat berlari dan menyalakan semua lampu di kamar hotel. Tuan Brahmaye, di mana kamu sekarang? Ganendra bertanya dengan ketakutan. Adinata langsung merinding di sekujur tubuhnya. Dia baru saja mendengar suara Ganendra menyalakan lampu, tapi setelah menyalakan lampu, Adinata masih merasakan ada kegelapan di depannya. UPS. Adinata tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan masalah cahaya sama sekali, tapi penglihatannya sendiri. Ganendra juga berjalan dengan ketakutan. Tuan Brahma, jangan menakuti saya. Saya sudah menyalakan semua lampu. Anda tidak dapat melihat apapun sekarang, bukan? Ganendra sangat gugup hingga hampir menangis. Namun, Adinata sangat serius dan terus mengingat apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam pikirannya. Semakin dia berada dalam momen krisis seperti itu, semakin dia bisa tetap tenang. Ganendra bertanya dengan suara gemetar, Tuan Muda Brahma, saya telah berdiri di sisi Anda sejak perayaan kemarin untuk melindungi keselamatan Anda. Saya belum melihat siapapun melakukan apapun terhadap Anda. Dan saat aku melihat matamu sekarang, tidak ada tanda-tanda cedera. Terlihat seperti orang normal. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Mungkinkah itu kebutaan sementara yang dipicu oleh emosi? Adinata masih mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Meski dia banyak minum, dia sudah lama terbiasa mengandalkan kemauan untuk minum. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan terbangun keesokan harinya setelah mabuk dan sama sekali tidak dapat mengingat apa yang mereka lakukan kemarin. Tapi bagi Adinata, hal seperti itu tidak ada. Karena kemauannya yang kuat, dia terpaksa tetap terjaga sampai batas tertentu setiap saat.
sehingga Adinata juga bisa mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tadi malam, aku ingat dalam perjalanan pulang, mataku sakit, jadi aku tertidur begitu kembali. Saya tidak mempunyai masalah dengan mata saya sebelum perayaan dimulai. Dengan kata lain, seseorang menyerang saya selama beberapa jam saat perayaan berlangsung. Ganendra mendengarkan analisis Adinata dan berkata, Sia Wibisana dan saya telah menjaga tempat kejadian. Tidak ada yang menyentuhmu kecuali mereka memasukkan obat ke dalam gelas anggurmu. Adinata memikirkan hal yang sama sekarang, seseorang menaruh obat di gelas anggurnya. Seseorang mencoba menyakitiku. Adinata tidak bisa menahan rasa takutnya, siapa yang berani melakukan hal kejam seperti itu pada Adinata. Dalam sekejap, Adinata memikirkan beberapa orang. Chuan Brahma, Edvard Su, Yuze Ains, Manson, Sumukyu, Chakravad. Orang-orang ini, setiap orang punya alasan untuk melakukan ini. Adinata sangat marah dan takut. Jika pembunuhnya tidak ketahuan, dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak seumur hidupnya. Adinata memerintahkan Ganendra, segera ambil video dan video perayaan tadi malam, dan selidiki secara menyeluruh semua orang yang datang ke perayaan itu, termasuk para pelayan. Ganendra berkata, ya. Tapi Tuan Brahma, anggur ini disiapkan oleh anjing tua Edvard Su. Mungkinkah itu tangannya yang kotor? Adinata berpikir sejenak, dia punya motif melakukan kejahatan, tapi saya selalu merasa itu bukan dia, tapi dia harus diselidiki secara menyeluruh. Selain Edvard Su, saya ingin Anda mengirim orang ke Tianhai untuk memeriksa pergerakan Yuze Ains dalam 2 hari terakhir, serta Chakravad, Manson dan Sumukyu. Adinata memiliki terlalu banyak musuh. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya. Ganendra dengan cepat setuju, Tuan Muda Brahma, izinkan saya membawa Anda ke rumah sakit terlebih dahulu. Mari kita obati mata Anda terlebih dahulu, dan kemudian temukan bajingan itu. Saya berjanji, saya akan melampiaskan bau mulut Anda 10 kali untuk Anda. Ganendra membawa Adinata ke rumah sakit di Shenzhen dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Saya pikir kalau saya kasih obat saja, mata itu sendiri tidak akan terluka dan mudah diatasi. Namun, dokter berkata, mata Tuan Brahma tidak mengalami kerusakan dan terlihat seperti orang normal. Namun saraf matanya, terutama saraf optik yang bertanggung jawab untuk transmisi penglihatan, mengalami masalah yang serius. Kami masih belum bisa mengetahui bahan obat apa yang menyebabkan kerugian pada Tuan Brahma. Bisakah kamu mencarikan kami gelas anggur yang diminumnya kemarin? Ganendra berkata dengan cemas, gelas anggur yang kita minum kemarin semuanya dicuci malam itu. Dokter menghela nafas, itu merepotkan. Kondisi Tuan Brahma tidak cocok untuk dioperasi. Ia hanya bisa diobati dengan obat. Tidak ada yang bisa kami lakukan sekarang. Ganendra sangat marah dan menarik dokter itu, apa maksudmu kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Jika kamu tidak bisa menyembuhkan Tuan Brahma, jangan pernah memikirkannya. Semangka. Saya melihat Adinata di bangsal memanggil Ganendra. Ganendra masuk dengan cepat. Adinata berkata, jangan mempermalukan dokter. Orang-orang di keluarga Sakti sudah tahu bahwa sesuatu terjadi pada saya. Davi Sakti meminta saya untuk segera kembali ke ibu kota. Dia mengundang dokter mata terbaik di negeri ini untuk merawat saya. Ganendra mengangguk cepat. Ya, dokter jahat di sini sama sekali tidak baik. Tuan Brahma, jangan dengarkan omong kosong dokter itu, Anda akan baik-baik saja. Keduanya hendak pergi ketika mereka melihat seorang pria paruh baya berjas bergegas mendekat. Itu adalah Edvard Su. Ketika Ganendra melihat Edvard Su, dia memukulinya. Dasar bodoh Edvard Su, beraninya kamu menyakiti Tuan Muda Brahma kami. Edvard Su dengan cepat melambaikan tangannya untuk melawan. Bukan aku, ini bukan aku. Ganendra berkata dengan marah. Kamu yang menyediakan anggur untuk perayaan itu, bukan siapa dirimu. Edvard Su berkata dengan sedih, minum tidak apa-apa, bukankah tidak apa-apa jika begitu banyak orang yang meminumnya? Seseorang dengan sengaja memasukkan obat ke dalam gelas anggur Adinata. Sumpah, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Bab 450. Pil ajaib. Edvard Su juga panik, takut Adinata akan salah paham tentang dia sebagai dalang, jadi dia buru-buru menjelaskan. Adinata, meskipun aku punya masalah denganmu, konflik antara kamu dan aku sepenuhnya karena Cynthia Yandra. Sebenarnya, dari sudut pandang laki-laki, aku sangat mengagumimu dan bahkan mengagumimu. Apa yang Anda katakan di kapal pesiar mewah Bill Gates mengejutkan saya. Aku memang iri padamu dan iri padamu, tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu. Saat kamu dan Cynthia Yandra bersama sebelumnya, aku mungkin masih melakukan ini. Sekarang kamu dan Cynthia Yandra telah berpisah, mengapa aku harus melakukan sesuatu padamu? Alasan mengapa Edvard Su datang ke rumah sakit khusus untuk menjelaskan kepada Adinata adalah di satu sisi dia takut akan balas dendam Adinata, dan di sisi lain dia takut Davi Sakti akan melakukan sesuatu padanya.
Adinata juga merasa bahwa Shencheng adalah wilayah Edward Su, dan dia mendapatkan uang dan anggur untuk perayaan tersebut. Dia adalah orang yang cerdas, dan jika dia ingin melukai dirinya sendiri, dia tidak akan melakukannya secara terang-terangan. Adinata memilih untuk mempercayai Edward Su. Edward Su, aku bisa mempercayaimu untuk saat ini, kata Adinata kepada Edward Su. Lalu dia bertanya, izinkan saya bertanya, bisakah seseorang dari keluarga Ains melakukan ini? Edward Su tercengang saat mendengar pertanyaan Adinata. Keluarga Ains? Ya, Yu Ze Ains, Feng Ains, Yuan Hang Ains, mereka semua punya alasan untuk menyakitiku. Edward Su dan Yuan Hang Ains bersumpah bersaudara, jadi Adinata ingin menanyakan pendapat Edward Su. Edward Su berpikir sejenak dan berkata, tidak, karena aset Anda dibekukan dan Anda tidak lagi bertanggung jawab atas Bailey Express. Keluarga Ains fokus pada angin musim semi mereka. Sejauh yang saya tahu, dalam 2 bulan terakhir, seluruh keluarga mereka telah menjalankan bisnis hampir 24 jam sehari, berusaha memulihkan kerugian sebelumnya. Mereka tidak punya pikiran untuk memikirkan hal lain sekarang, dan mereka sudah tahu konsekuensi dari memprovokasi Anda, jadi mereka mungkin tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Adinata juga memikirkan pertanyaan ini. Jika bukan keluarga Ains atau Edward Su, lalu siapa lagi? Edward Su berkata, Adinata, kamu ingin kembali ke ibu kota untuk perawatan medis, kan? Saya punya pesawat pribadi, jadi naiklah pesawat pribadi saya ke sana. Ganendra dengan cepat berkata, Anda akan berbaik hati membiarkan kami duduk di pesawat pribadi? Mungkinkah Anda memasang bom di pesawat dan ingin kami jatuh dan mati? Edward Su berkata tanpa daya, apa yang kamu bicarakan? Saya juga akan naik pesawat dan kembali ke ibu kota bersamamu. Sesuatu terjadi pada Adinata di sini. Saya khawatir Tuan Sakti akan curiga bahwa saya yang melakukannya. Saya punya untuk menjelaskannya sendiri padanya. Adinata mengulurkan tangannya, menunjuk ke Ganendra, dan berkata, ayo pergi. Adinata tahu bahwa Edward Su tidak punya nyali untuk melakukan sesuatu padanya. Setelah menaiki pesawat pribadi Edward Su awalnya ingin duduk bersama Adinata dan yang lainnya, tetapi Ganendra mengusirnya. Ganendra dan Wibisana Arche terus menangis. Mata Tuan Muda Brahma harus disembuhkan. Jika tidak Tuan Ains akan keluar dan mengetahui bahwa saya tidak melindungi Tuan Muda Brahma dengan baik, dan mata saya harus digerakkan. Aduh! Wibisana Arche melirik ke arah Adinata, yang sedang duduk dengan tenang di kursi di depannya, dan berkata dengan lembut, saudara gua, lihat Tuan Muda Brahma, suasana hatinya tampaknya sangat stabil sejak dia kehilangan penglihatannya. Ganendra berkata, itu lebih dari sekedar perbandingan yang stabil, sederhana dan tenang. Saya menangis 8 kali, dan Tuan Muda Brahma masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Wibisana Archao, saya pikir Tuan Brahma begitu tenang karena dia sangat percaya diri dalam memulihkan penglihatannya. Bukankah keluarga Brahma adalah keluarga yang misterius? Tidak mungkin penyakit ringan ini pun tidak dapat disembuhkan. Ganendra mengeluh, saya harap begitu. Saat ini, Adinata memanggil Semangka, Semangka. Hei, kami datang. Ganendra menghampiri dan bertanya, Tuan Brahma, ada apa? Adinata mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya, menyerahkannya kepada Ganendra, dan berkata, ada pil merah muda di dalamnya. Keluarkan dan berikan padaku. Oh, Ganendra menyerahkan pil merah muda kepada Adinata dari kotak obat Adinata. Adinata memasukkannya ke mulutnya, menyesap air, dan menelannya. Kemudian, dia memejamkan mata dan beristirahat. Setengah jam kemudian, Ganendra sedang berbaring di sofa mewah di tempat istirahat, dan sepatu kotornya diletakkan sembarangan di atas sofa putih bersih, dan dia sedang berbaring sambil memandangi ponselnya. Di telepon ada gambar Diana Yandra. Dalam gambar tersebut, Diana Yandra memiliki gaya rambut poni panjang yang lucu, mengenakan gaun putih, duduk di halaman sambil tersenyum. Oh, Tuan Diana sangat cantik. Dia sangat cantik di mata Anastasia dan Cynthia Yandra. Dan dia masih muda. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda Brahma, tetapi dia tidak tertarik pada Tuan Diana. Ganendra berbaring memandangi foto Diana Yandra. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Mau tidak mau dia ingin mencium Diana Yandra di dalam gambar. Bentak. Saya melihat tamparan jatuh dari langit dan mengenai kepala Ganendra. Itu Adinata. Adinata dengan marah memarahi. Kamu binatang buas. Diana adalah tuanmu, dan kamu, seorang budak, masih ingin mencium tuanmu. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu cium? Ganendra tiba-tiba panik dan segera berlutut untuk meminta maaf. Maaf, Tuan Brahma, saya salah. Saya jelas tidak bermaksud seperti itu kepada Tuan Diana. Saya hanya bersungguh-sungguh. Ganendra hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba menyadari hal yang lebih ajaib. Bagaimana Adinata tahu bahwa dia akan mencium Diana Yandra? Ah,
Ganendra terkejut, Tuan Muda Brahma, Anda bisa melihatnya. Adinata dengan cepat menutup mulut Ganendra dan memberi isyarat membungkam padanya, SSST, jangan berteriak. Pada saat ini, mata Adinata jelas lebih energik dari sebelumnya, dan penglihatannya telah pulih. Ganendra dengan cepat menenangkan diri, mengetahui bahwa Adinata tidak ingin dia mengganggu Edvardsu di sebelah. Ganendra bertanya dengan suara rendah, Tuan Brahma, kenapa matamu begitu bagus? Bukankah para dokter di rumah sakit Shencheng tidak berdaya? Oh, begitu. Apakah itu pil merah muda yang kuberikan padamu tadi? Adinata mengangguk, iya. Ganendra terkejut, Tuan Muda Brahma, dari mana Anda mendapatkan obat di dalam kotak obat itu? Saya melihat kemanapun Anda pergi, meskipun Anda tidak membawa ponsel, Anda akan tetap membawa kotak obat itu. Adinata berkata, kakek memberikan ini kepadaku. Nilai kotak obatku lebih mahal daripada jet pribadi Edvardsu. Apakah kamu percaya? Ganendra berkata sambil tersenyum, percaya. Saya percaya apapun yang dikatakan Tuan Brahma. Keluarga Brahma adalah yang paling hebat. Benar sekali mengikuti Tuan Brahma. Haha. Ganendra sangat senang, mata Adinata sudah sembuh dan dia tidak perlu khawatir akan dihukum oleh Dewi Bisanaga. Adinata berkata, penglihatan saya masih sedikit kabur sekarang, dan belum pulih sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan terus berpura-pura buta. Anda harus bekerja sama dengan saya dan jangan memberitahu siapapun. Terus berpura-pura buta? Kenapa? Ganendra tidak mengerti. Adinata berkata, orang yang menyakitiku kali ini tidak tahu apa-apa. Aku harus menemukan cara untuk menemukannya. Lupakan saja, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan istirahat. Segera hapus foto Diana Yandra di ponselmu. Jika kamu membiarkan aku melihat kamu berani bersikap kasar kepada Diana lagi, berhati-hatilah dan aku akan menamparmu.